Oke, selamat siang teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya, karena rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan hari ini secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi pada unit operasi. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai bisnis air minum retail, yang merupakan salah satu bagian penting dalam sistem operasi secara umum. Kami telah mencoba menyusun materi ini sebaik mungkin berdasarkan referensi yang relevan dan dibimbing oleh dosen pengampu. Harapannya presentasi ini dapat menambah pemahaman dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kita perkenalkan dulu, ada 6 anggota dari kelompok 1 ini. Yang pertama mungkin dari ada Mbak Nanda, Mas Andrian, Mas Ibrahim, Mbak Faliha, Mbak Monik, dan saya sebagai pemandu acara kali ini, Teguh. Kita mulai saja untuk materi diskusi ini. Minta support untuk slide pertama. Oke, yang pertama kita akan membahas mengapa bisnis air minum retail ini bisa berhasil, yang akan dibawakan oleh Mbak Nanda. Silakan waktu dan tempat, Mbak Nanda. Baik, terima kasih Mas Teguh. Untuk sesi pertama, saya akan menjelaskan tentang mengapa sih bisnis air minum itu terkait retail bisa berhasil. Nah, untuk alasannya adalah pertama, permintaan tinggi dan konsistensi air minum, yaitu dengan yang mana air minum itu adalah kebutuhan pokok ya, yang mana keberadaannya juga selalu dicari oleh masyarakat. Yang kedua juga kesadaran kesehatan meningkat, karena mungkin di beberapa daerah kualitas air minumnya tidak sesuai dengan persyaratan baku mutu, lalu mereka memilih untuk membeli kemasan retail. Lalu poin ketiga, ragam model bisnis yang fleksibel, misalnya garden isi ulang, air botol kemasan, sampai vending machine. Lalu juga potensi skala lokal dan waralaba, seperti mudah dikembangkan di area pemukiman, padat-padat, dekat sekolah atau kantor. Lalu dukungan teknologi dan sertifikasi, contohnya teknologi filtrasi, uji mutu air, dan sertifikasi BPOM atau SNI menambah kepercayaan konsumen. Selanjutnya, nah, tapi di sisi lain, bisnis ini juga bisa memiliki faktor kegagalan dikarenakan beberapa faktor. Nah, salah satunya adalah kualitas produk tidak konsisten, yang dimana memiliki risiko air terkontaminasi atau tidak higienis, yang mana itu bisa menyebabkan kehilangan rasa trust oleh pelanggan. Lalu lokasi dan akses kurang strategis, seperti jauh dari pemukiman atau sulit dijangkau, yang membuat sepi pelanggan. Lalu persaingan sengit, banyak pemain lokal dan brand besar yang sudah mapan, jadi mungkin di sini terdapat price war juga ya, karena beberapa brand juga memiliki komersial strategi sendiri. Lalu untuk yang keempat, kurangnya promosi dan branding. Produk bagus tapi tidak dikenal menyebabkan rendahnya penjualan. Lalu manajemen operasional lemah, bisa diakibatkan karena SDM tidak terlatih, distribusi lambat, lalu layanan yang buruk sehingga menyebabkan kekecewaan pada pelanggan. Oke, next Mbak. Ya, mungkin secara singkat ada yang ingin ditanyakan terkait sesi pertama? Mbak Nanda sudah selesaikah untuk pemaparan materinya? Iya, sudah Mas. Oh, oke. Silakan dibuka pertanyaan untuk bagi yang bertanya dengan materi Mbak Nanda yang tadi sampaikan. Aku mau bertanya kan Anda, Oh, silakan Mbak Fahila. kira-kira kenapa ya permintaan air minum retail ini selalu tinggi di Indonesia, padahal secara logika di rumah kita itu bisa memasak air minum sendiri. Oke, terima kasih Mbak Fali pertanyaannya. Kenapa permintaan air minum retail selalu tinggi ya di Indonesia? Nah, itu sebenarnya banyak banget faktornya. Mungkin dari pertama dari segi praktis nih, karena kan mungkin orang Indonesia lebih suka yang cepat ya. Jadi menginginkan air minum yang instan. Jadi nggak perlu direbus atau pengennya tinggal minum aja. Nah, yang kedua hemat waktu. Nah, di Indonesia ini kan banyak-banyak kota besar ya, yang mana mereka juga mempunyai aktivitas yang tinggi dan padat. Nah, dengan gaya hidup seperti ini cocok nih buat bisnis air minum retail supaya bisa mencocokkan dengan gaya hidup cepat di kota besar.
Lalu juga ada persepsi lebih aman karena masyarakat menganggap lebih bersih dan sehat daripada air rebusan. Lalu juga bisa kualitas air baku yang buruk, mungkin entah dari PDAM provinsi setempat tidak bagus kualitasnya, jadinya masyarakat lebih memilih untuk membeli air kemasan. Lalu juga gaya hidup modern seperti mungkin penggunaan air dispenser yang tinggal refill jadi bisa langsung diminum. Pun juga saat ini harganya terjangkau ya untuk retail untuk air minum kemasan, mungkin 1 galon under Rp10.000 itu juga udah bisa dapet yang brand oke. Lalu juga keterjangkauan akses nih, mungkin banyak sekali depot-depot air isi ulang di beberapa warung atau toko di setiap wilayah. Nah, itu kan juga semakin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan air minum secara instan dan bersih tentunya. Lalu juga kesadaran hidup sehat. Banyak masyarakat yang memilih air minum mineral atau alkali demi kesehatan. Mungkin itu aja sih Mbak yang bisa saya jelaskan. Oke Kak, thank you. Cukup jelas. Baik, terima kasih. Mungkin bisa selanjutnya. Oh, oke. Mbak Nana sudah jawabnya? Cukup? Dari Mbak Faliha, gimana sama jawabannya? Sudah puas? Udah puas Mas. Oke, baik. Kita lanjut kalau begitu. Akan ada materi menjaga kualitas air minum. Dari Mbak Faliha yang bawakan ya. Betul Ya. ya? Ah, Oke, untuk Siap. penjelasan Bagi Mbak selanjutnya, Faliha, untuk tempatnya silakan. ya, terima kasih Mas. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu menjaga kualitas air minum, ada beberapa cara atau penjelasan. Yang pertama itu pemilihan sumber air yang tepat. Sumber air yang digunakan harus berasal dari lokasi yang tidak terdapat kontaminasi apapun dan dapat menyediakan air yang memenuhi standar kualitas air minum. Lalu yang kedua itu ada pengujian dan standar kualitas air minum. Lakukan pengujian ini secara berkala untuk memastikan bahwa air memenuhi syarat standar. Lakukan pengujian laboratorium juga untuk parameter yang lebih benar. Lalu yang ketiga keamanan dan kebersihan. Jaga kebersihan depot termasuk area pengolahan tempat penyimpanan dan area galon. Lalu menjaga kebersihan lingkungannya, pastikan area depot beban dari sampah seperti seperti sampah seperti tikus, kecoa dan faktor lain yang dapat mencemari air. Terus lantai depot juga harus kedap air dan bebas dari jamur. Lalu menjaga kualitas air minum selanjutnya yaitu ada penerapan standar dan sertifikasi kualitas. Penerapan standar penting dalam memastikan kualitas air minum yang diproduksi memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan. Dari penerapan standar yang baik, kita bisa mendapatkan sertifikasi dari badan nasional atau internasional. Manajemen rantai pasokan yang efektif, memastikan distribusi yang efisien dan tepat waktu. Proses distribusi sangat penting untuk menjaga kualitas produk tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Dan pastikan juga air minum disalurkan melalui jalur distribusi yang bersih dan terjaga dan serta menggunakan kendaraan yang sesuai dengan standar pengangkutan produk makanan dan minuman. Penjelasan untuk menjaga kualitas air minum, sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, diperbolehkan. Sudah kan, Mbak? Ya, udah Mas. Oh, oke. Baik. Mungkin pertanyaan dari saya sendiri, Mbak. Saya Hmm? karena cukup penasaran ya. Eh, ingin bertanya aja sih, Mbak, bagaimana sih parameter fisik, kimia, dan mikrobiologis air minum diuji dan standarnya itu yang digunakan di Indonesia itu seperti apa, Mbak? Lalu apakah Oke. ada peraturan khususnya? Mm-mm. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Untuk parameter fisik, kimia, dan mikrobiologis, yaitu kalau parameter fisik itu meliputi kayak warna, bau, rasa, dan kekeruhan. Lalu diukur itu dengan turbidimeter, organoleptik, dan kolorimeter. Untuk parameter kimia seperti pH, terus kandungannya itu logam berat, nitrat, dan residu. Klorin diujinya itu dengan spektrofotometer atau metode titrasi. Untuk parameter mikrobiologis seperti E. coli dan total coliform itu diujinya menggunakan metode MPN atau Most Probable Number atau filtrasi membran. Dan standar yang digunakan itu ada Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Itu Mas. Apakah cukup Oke, jawabannya baik, Mas? Mbak Valia. Sudah cukup sangat jelas sekali, Mbak. Terima Oke. kasih untuk Ya, jawabannya, Mbak ya, dan untuk materinya juga. Oke, boleh dilanjutkan untuk materi selanjutnya? Oke, ini materi saya sendiri ya. Populasi menua, aging population, peluang dan serta tantangannya itu seperti apa di bisnis retail air minum ini. Oke, minta supportnya Mbak untuk di slide.
Ya, peluang. Untuk peluang itu ada 3 poin. Yang pertama, kebutuhan hidrasi yang lebih tinggi, preferensi terhadap air yang sehat dan aman, peluang diferensiasi produk. Kebutuhan hidrasi yang lebih tinggi itu seperti apa? Yaitu lansia cenderung mudah dehidrasi karena fungsi ginjal menurun dan persepsi rasa haus berkurang. Ini membuat kebutuhan dan akses air minum bersih sangat lebih penting. Yang kedua, preferensi terhadap air dan sehat serta aman itu lansia lebih sadar akan resiko penyakit akibat air yang tercemar, sehingga mereka lebih memilih air kemasan yang jelas asal-usul dan kualitasnya. Untuk peluangnya sendiri, itu air minum yang diformulasi untuk kesehatan tulang, mengandung kalsium dan magnesium, air dengan pH seimbang atau alkalin meskipun masih kontroversial secara ilmiah, tetapi populer di kalangan lansia. Kemasan mudah dibuka dan ergonomis untuk lansia. Lalu ada tantangan. Tantangannya itu pertama daya beli. Tidak semua lansia memiliki pendapatan tetap, sehingga harga produk menjadi pertimbangan penting. Distribusi lansia yang tinggal sendiri atau jauh dari pusat kota mungkin kesulitan mengakses air galon atau kemasan besar. Kebutuhan layanan ekstra, misalnya pengantaran langsung ke rumah atau langganan rutin. Ya, lalu di sini ada aspek kesehatan juga dalam bisnis air minum retail ya. Bisnis air minum ini sangat terkait dengan isu kesehatan masyarakat, terutama di era pasca pandemi seperti ini dan meningkatnya kesadaran hidup sehat. Peluang kesehatan, konsumen makin peduli dengan kualitas air, mereka mencari air bebas kontaminan. Label aman dan higienis adalah nilai jual utama, seperti label SNI, sertifikasi BPOM, dan uji laboratorium menjadi alat marketing yang kuat. Tren gaya hidup yang sehat, serta segmentasi khusus, misalnya air minum untuk ibu hamil, bayi, dan atlet aman diminum. Oke, lanjut. Untuk tantangan kesehatan itu sendiri, ada isu kontaminasi depot isi ulang. Banyak depot air isi ulang tidak memenuhi standar kebersihan. Kemasan plastik kesehatan yang dikaitkan dengan dampak mikroplastik, BPA pada galon polikarbonat. Regulasi ketat harus mematuhi aturan pemerintah terkait sanitasi pengujian berkala dan distribusi. Oke, mungkin cukup segitu saja materi dari saya. Silakan bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mas Teguh, saya mau tanya dong. Boleh, Mbak. Boleh banget, Mbak. Silakan. Ya, yang kita tahu kan air minum itu kan ada dua jenisnya ya Mas ya, yang tadi retail dan air minum isi ulang. Nah, kalau retail Betul. itu kan biasanya udah terjamin lah ya, insya Allah dari pabrik-pabrik yang ternama gitu. Kalau misalkan air minum isi ulang itu bisa nggak sih Mas dipastikan kualitas airnya gitu Mas? Terima kasih. Oke, siap. Sangat bagus pertanyaannya Mbak Monik ya. Untuk kualitas dari air isi ulang itu sendiri memang tidak dapat dipastikan secara mutlak karena sangat bergantung pada beberapa faktor penting. Pertama, sumber air yang digunakan haruslah bersih dan bebas dari kontaminan. Karena air tanah atau sumur bor ya pada umumnya dipakai bisa mengandung bakteri, logam berat, dan zat kimia. Jika tidak diolah dengan benar, akan menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Kedua, proses pengolahan di depot air harus memenuhi standar sanitasi dan teknologi, seperti penggunaan filter ultraviolet atau reverse osmosis, untuk memastikan air layak konsumsi. Namun, di Indonesia ini, Mbak, dalam praktiknya, tidak semua depot air minum isi ulang itu memiliki peralatan yang memadai dan menjalankan proses pengolahan sesuai standar kesehatan. Kebersihan tempat, peralatan pengisian, dan tangki penyimpanan juga menjadi penentu penting dalam proses ini. Faktor terakhir mungkin pengawasannya. Idealnya itu depot air minum memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan secara rutin menjalani uji laboratorium terhadap kualitas airnya. Namun banyak depot yang belum terdaftar atau tidak menjalani pengawasan secara ketat. Nah, memang ada beberapa aspek juga Mbak dalam memastikan kualitas kesehatan isi air ulang ini ya untuk bagi depot isi ulang ini ya. Mungkin itu saja jawaban dari saya Mbak. Sudah Oke, cukup atau makasih Mas ada Teguh. pertanyaan lagi? Sudah Oke, cukup. terima kasih Mbak Berarti Monik. kita harus cari depot yang bagus ya Mas ya dan ternama. Oh, harus itu, Mbak. Karena Oke, kesehatan itu sangat penting, Mbak ya. ya Kesehatan siap Mas. penting untuk menjaga umur kita lebih panjang. Oke, terima kasih Terima Mas kasih, Teguh Mbak Monik. penjelasannya. Oke. Mungkin lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu tentang tadi kasus usaha air minum retail. Akan dibawakan oleh Mbak Monik. Betul, Mbak Monik ya? Betul sekali. Oke, silakan Mbak Monik. Waktu dan tempat saya persilakan.
Oke, sekarang kami khususnya saya akan membahas mengenai studi kasus usaha air minum retail ya teman-teman. Nah di sini untuk studi kasus usaha air minum retail, saya mencantumkan merek Aqua, di mana merek Aqua ini kan sudah ternama ya, terutama di Indonesia. Nah, Aqua merupakan air minum dalam kemasan atau AMDK yang terkenal di Indonesia, dimiliki oleh Danone. Dikenal luas dan tersedia secara nasional, Aqua memiliki sistem distribusi yang mapan dan kampanye branding yang kuat. Produk minuman dalam kemasan merek Aqua berasal dari sumber mata air yang terpilih dengan segala kemurnian dan kandungan mineral alami yang terpelihara. Untuk produk Aqua sendiri dikemas dengan proses higienis dalam beberapa ukuran botol plastik. Ada yang 330 ml, 450 ml, 600 ml, dan 750 ml. Ada juga yang kemasan khusus nih yang besar itu sekitar 1,5 liter atau 1.500 ml. Serta kemasan yang gelas plastik 240 ml dan kemasan galonnya ya teman-teman yaitu 19 liter untuk menunjang kegiatan yang dinamis agar terhindar dari dehidrasi. Next, Mbak. Nah, untuk distribusi dan ketersediaannya sendiri, Aqua itu kan tadi sudah tersebar ya di seluruh Indonesia, baik melalui toko-toko retail, supermarket, minimarket, ataupun platform e-commerce. Jadi untuk Aqua sendiri sudah bisa dipesan nih teman-teman lewat online. Nah, untuk jaringan distribusinya itu kuat banget dan kerjasama dengan berbagai distributor merupakan produk Aqua mudah diakses oleh konsumen di berbagai lokasi. Next, Mbak. Untuk keterlibatan sosial dan lingkungannya sendiri, itu Aqua secara aktif dia tuh kontribusi dalam berbagai program CSR atau Corporate Social Responsibility, termasuk program Aqua Peduli yang berfokus pada daur ulang dan konservasi lingkungan. Program ini tidak hanya membantu menjaga keasrian lingkungan, tetapi juga meningkatkan branding perusahaan di masyarakat. Next. Kalau untuk prestasi dan penghargaannya, Aqua telah menerima berbagai penghargaan atas kualitas produk dan kontribusi sosialnya ya teman-teman. Pada tahun 2018 sendiri, Aqua menjadi sponsor resmi ASEAN Games tahun 2018 dan menjadi perusahaan FMCG pertama di tanah air yang meraih sertifikasi B Corp, yang mengakui perusahaan yang memenuhi standarisasi kinerja sosial dan lingkungan, transparansi, serta akuntabilitas. Oke, yang tadi kan mengenai usaha retail air minum ya, yang terkenal di Indonesia. Sekarang saya akan membahas mengenai studi kasus air isi ulang, galon isi ulang. Nah, kalau untuk galon isi ulang sendiri, itu yang terkenal kebanyakan ya di berbagai daerah itu usaha air galon isi ulang biru. Mungkin teman-teman di sini juga sering melihat ya di kota-kotanya masing-masing ada retail isi ulang seperti itu mereknya biru. Nah, usaha air minum biru itu bermula di Surabaya tanggal 22 Mei 2022 dengan mengusung filosofi memberikan kemudahan hidup melalui penyediaan air minum yang sehat, berkualitas terbaik, dan biayanya ringan. Air minum ini menggunakan 100% teknologi ozon yang merupakan standar industri AMDK. Biru memberikan produk air minum yang kaya akan oksigen dan terlihat nyata dengan adanya butir-butir oksigen di dalam botol galon tersebut. Next, Mbak. Nah, kalau untuk distribusi air biru ini bisa terlihat ya teman-teman di gambarnya. Kalau untuk air isi ulang retail itu terdapat di gambar yang di bawah, di mana dari pabrik kita harus mengantisipasi biaya pengadaan galon dulu, terus biaya distribusinya untuk distribusi ke toko tersebut baru sampai ke pelanggan. Tetapi untuk distribusi air biru ini dia dari dam air biru atau pabriknya itu langsung ke pelanggannya. Jadi tidak perlu adanya biaya pengadaan galon, biaya distribusi ke toko ataupun hal-hal lain ya. Jadi ilustrasi di atas menggambarkan proses biaya dam biru yang efisien karena mampu meniadakan biaya-biaya yang bukan menjadi kebutuhan utama konsumen, yaitu air minum yang berkualitas. Biaya yang ditiadakan antara lain biaya pengadaan galon, biaya distribusi, dan juga keuntungan berlapis dari distributor dan toko penjual atau retail. Nah, untuk keterlibatan sosial dan lingkungannya sendiri, air biru ini yang pertama ada pengurangan sampah plastik. Air isi ulang biru membantu mengurangi sampah plastik botol minum sekali pakai yang merupakan masalah lingkungan yang signifikan. Lalu yang kedua ada penggunaan sumber daya yang efisien, di mana air isi ulang biru ini juga dapat membantu menghemat sumber daya alam karena mengurangi kebutuhan produksi botol baru. Selain itu, proses pengisian ulang air minum biasanya lebih efisien dari segi energi dan air dibandingkan dengan proses produksi botol sekali pakai. Lanjut, ini untuk keterlibatan sosial dan lingkungan juga sama. Yang ketiga ada menciptakan lapangan kerja ya di industri air isi ulang tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dan yang keempat pendidikan dan kesadaran lingkungan. Air isi ulang biru juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan.
untuk prestasi dan penghargaan air isi ulang biru tersebut sudah mendapatkan beberapa prestasi di dalam negeri maupun luar negeri nih teman-teman. Ada pada tahun 2021 mereka mendapatkan penghargaan yang didapatkan itu the best five franchise brands in Indonesia. Terus lalu tahun 2022 mendapatkan penghargaan di internasional dan nasional yaitu Indonesia Franchise Champion. Selanjutnya pada tahun 2023 yang terakhir itu air isi ulang biru mendapatkan penghargaan IFBC Srikandi Wirausaha. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, Mas Teguh. Kira-kira ada yang Sudah, ingin Mbak? ditanyakan dari teman-teman? Sudah? Mbak, mau nanya dong, Ya. Mbak. Oke, silakan. Boleh. Bang Ibrahim, langsung aja sikat. Di Oke, terima kasih Mas Teguh atas kesempatannya. Ini saya mau nanya, Mbak, untuk air minum eh, retail yang dalam kemasan itu kan biasanya di kardus-kardus itu kan ada lambang menghindarkan dari sinar matahari ya. Sebenarnya tuh kenapa sih hampir semua air minum tuh disimpannya tuh harus di tempat yang sejuk? Selain mungkin untuk menjaga kesejukannya ya, tapi emang seberpengaruh apa sih paparan sinar matahari langsung terhadap air minum itu sendiri gitu? Kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Ibrahim. Pertanyaannya kritis banget ya Mas ya. Kalau untuk air minum, kenapa? Emang banyak ya teman-teman dari kemasan galon ataupun air plastik yang kita bawa sehari-hari kita beli yang 600 mili ataupun ukuran lainnya itu memang banyak ya tertera tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Itu dikarenakan wadah atau tempatnya itu kan dari plastik ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan juga di materinya Mas Teguh, itu bahannya mengandung mikroplastik atau BPA ya kalau nggak salah. Itu tuh dapat Betul. melepaskan kadar bahan kimianya tersebut ke dalam airnya. Jadi kalau misalkan dalam keadaan panas atau terkena sinar matahari langsung, bahan kimia yang ada di wadahnya itu langsung keluar dari si bahan plastiknya. Jadi langsung terkontaminasi ke air tersebut. Nah, ini tuh sangat berbahaya teman-teman buat kesehatan kita, terutama dapat menyebabkan terganggunya sistem hormon dan keracunan logam berat gitu. Terus selain itu juga misalkan terkena air matahari langsung, airnya juga dapat menimbulkan bau ya. Biasanya ada yang mungkin bau, keruh, dan tidak layak konsumsi. Nah, itu dikarenakan adanya pertumbuhan mikroorganisme seperti alga dan bakteri yang terkandung di dalam air minum. Jadi, kita juga harus hati-hati ya teman-teman, misalkan ada air minum, itu jangan langsung terkena sinar matahari langsung. Atau biasanya ada juga yang nyimpennya sembarangan di dalam mobil berhari-hari. Itu juga sebenarnya nggak boleh diminum, seperti itu. Bagaimana Mas Ibrahim? Oke, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Mas. Oke, sudah Mbak Monik? Cukup? Cukup Mas Teguh. Oke, dari Bang Ibra, sudah puaskah dengan jawabannya? Materinya sangat bagus sekali ya. Saya lihat ada perbandingan antara retail dan bisnis depot air isi ulang. Ya, aman, Mas. Aman. Jelas, Oke, jelas. kita lanjut kalau gitu ya. Silakan, ini ada materi apa? Materinya boleh di slide kan, Mbak? Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu korporasi tertentu menjadi market leader dalam bisnis air minum retail yang akan dibawakan oleh Mas Ibrahim. Betul ya, Mas ya? Betul, Mas Teguh. Ya, terima Oke, kasih. silakan mainkan, Mas. Oke. Terima kasih Mas Teguh atas waktunya dan teman-teman. Di sini saya mencoba untuk menjabarkan tentang faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi suatu korporasi tertentu dia bisa menjadi market leader dalam bisnis air minum retail, di mana itu terjadi secara tidak kebetulan. Ada sejumlah faktor kunci nih yang biasanya yang menentukan dominasi sebuah korporasi di pasar tersebut. Ya, di sini saya menjelaskan ada 9. Yang pertama, kualitas produk dan keamanan, di mana air minum adalah produk konsumsi langsung. Jadi konsumen itu sangat sensitif terhadap kualitas dan keamanannya. Makanya di sini korporasi yang bisa menjamin kualitas airnya yang dimana bebas bakteri sesuai standar BPOM atau SNI cenderung lebih dipercaya. Kemudian ada brand awareness dan reputasi. Nama besar dan kepercayaan konsumen memainkan peran besar. Contohnya Aqua di Indonesia yang tadi disebutkan oleh Mbak Monik itu sendiri menjadi sinonim dengan air mineral karena membangun reputasi selama puluhan tahun. Selanjutnya ada distribusi dan aksesibilitas, di mana korporasi yang memiliki jaringan distribusi luas akan lebih mudah mendominasi pasar. Mereka harus bisa hadir dimanapun konsumen butuh air. Selanjutnya ada inovasi produk dan kemasan. Semakin banyak variasi ukuran botol, desain ergonomis, inovasi ramah lingkungan, itu menjadi poin untuk memberi keunggulan kompetitif terhadap saingan-saingan yang lainnya untuk suatu korporasi. Lalu selanjutnya ada efisiensi operasional dan produksi, di mana kemampuan
memproduksi dalam skala besar dengan biaya rendah memberi keunggulan harga, di mana korporasi besar biasanya memiliki pabrik di berbagai daerah untuk mengurangi biaya logistik seperti Aqua itu sendiri yang ada di Sukabumi, bukan sih Aqua tuh ya? Aqua di daerah Sukabumi, ada juga beberapa yang kayak orang tua itu ada di Sukabumi. Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran dan promosi. Iklan yang kuat, kerjasama dengan event besar atau endorsement, itu bisa memperkuat posisi merek, di mana kampanye-kampanye itu yang menyentuh sisi emosional konsumen juga cukup sensitif untuk bisa kita pergunakan ya sebagai strategi pemasaran dan promosi. Selanjutnya ada adaptasi perubahan tren konsumen, di mana misalnya meningkatnya permintaan air mineral dengan pH tinggi atau air infus. Korporasi yang cepat beradaptasi mengadaptasikan produk tersebut itu tuh agar tetap relevan, biar tetap diminati oleh para konsumen. Lalu selanjutnya ada kepatuhan regulasi dan standar lingkungan, di mana kepatuhan tersebut terhadap standar lingkungan dan regulasi air menjadi penting, terutama di tengah isu eksploitasi sumber air. Yang terakhir itu kekuatan modal dan investasi. Perusahaan dengan modal besar bisa lebih mudah membangun infrastruktur, membuat iklan besar-besaran, dan mengakuisisi kompetitor kecil. Jadi sehingga dia bisa menjadi market leader di dalam bisnis air minum retail. Begitu. Sekian Materi dari yang saya. sangat bagus, Mas ya. Terima kasih, Mas Teguh. Silakan bagi yang ingin bertanya kepada Mas Ibra. Mungkin dari Mas Andri ya. Silakan, Mas Andri. Saya mau bertanya, Mas. Boleh, boleh, Mas. Jadi kan sekarang kan perkembangan teknologi makin kesini makin maju gitu, Mas. Nah, bagaimana sih peran inovasi teknologi dalam menjadikan perusahaan air minum retail tersebut unggul di pasar-pasaran gitu? Oke, inovasi teknologi itu berperan dalam dua aspek utama ya. Pertama, untuk produksi dan pemasaran. Di sisi produksi, teknologi penyaringan yang canggih dan otomatisasi pabrik meningkat efisiensi sekaligus menjamin kualitas. Jadi dari segi produk yang diinovasikan teknologi yaitu penyaringan, filterisasi dan eh, yang makin canggih lah untuk biar lebih menyaring banyak bakteri yang tidak seharusnya ada gitu. Dan untuk segi pemasaran dan distribusi itu biasanya bisa kita pakai yang tadi saya bilang, dari segi pemasaran dan promosi itu kita bisa pakai endorsement atau enggak pengiklanan secara besar-besaran, terus menjadi apa namanya menjadi sponsor tunggal di suatu event segala macam. Bahkan beberapa korporasi mengintegrasi IoT dan AI untuk memantau konsumsi pelanggan. Jadi biar dia tuh bisa tetap memantau kira-kira tuh apa yang dibutuhkan oleh konsumen, biar bisa menjadi tetap jadi inovasi. Dan yang tadi itu poin ke-7 itu sendiri, adaptasi perubahan tren konsumen. Apabila ada suatu eh, permintaan konsumen yang sekiranya masuk akal dan itu bisa merubah tren dan menjadi inovasi untuk korporasi itu sendiri gitu loh, Mas. Oke, cukup baik sekali ya jawabannya, Mas. Sangat informatif. Mungkin cukup dari saya. Oke, terima kasih Mas Aryan. Oke, cukup ya Mas ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan suatu korporasi menurun dalam aspek bisnis dan bisnis. Dari aspek bisnis sendiri, di sini ada persaingan pasar, seperti banyaknya kompetitor-kompetitor baru yang hadir di pasar tersebut, dan jadinya mempengaruhi bisnis suatu air minum tersebut. Terus kualitas produk atau layanannya, mungkin dari kualitas produknya yang kurang bagus, juga terdapat produk-produk yang lain yang lebih bagus dari produk si bisnis retail ini, dan juga layanannya yang mungkin yang kurang melayani gitu bagi pembelinya, seperti kayak pelayannya kurang ramah atau misalkan fasilitas-fasilitas pelayanannya yang kurang. Terus yang ketiga ada strategi pemasaran yang tidak efektif, yang seperti kita bikin iklan tapi kurang terjangkau ke melihat iklan, terus distribusinya yang kurang merata, dan minimnya promosi dari pihak yang menjalankan bisnis ini. Terus harga yang tidak kompetitif, yang mungkin terlalu mahal, tetapi dengan kualitas produk yang tidak terlalu menguntungkan bagi pembeli. Terus ada distribusi dan kesediaan produk. Ini juga berpengaruh, seperti distribusinya yang kurang merata ataupun terlambat dari pengantaran, dan ketersediaan produk yang tidak terlalu banyak gitu, stoknya. Jadi ketika pelanggan ingin membeli, tapi stok produknya sudah habis. Terus manajemen internal mungkin bisa jadi dari dalam manajemennya itu kurang melakukan apa namanya, dalam pihak manajemennya itu kurang dalam membina suatu bisnisnya, jadi agak membuat apa namanya, penjualannya itu kurang efektif. Terus dari aspek non bisnisnya seperti kondisi ekonomi,
yang lagi naik turun gitu, bisa jadi kan harganya bagi pembeli terlalu mahal atau juga dikenakan pajak untuk air yang kita jualnya tinggi dari pemerintah. Kebijakan pemerintah juga sangat berpengaruh. Terus isu sosial dan lingkungan yang mungkin dari pihak bisnis ini mungkin dulunya pernah terlibat dalam isu sosial atau lingkungan yang contohnya seperti dari produksi dia menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Terus bencana alam dan pandemi dan selanjutnya perubahan teknologi yang mungkin bisnis tersebut tidak mengikuti perkembangan teknologi yang sudah berkembang sampai saat ini. Mungkin penjelasan dari saya cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Mas Andri untuk pemaparan materinya. Sangat bagus sekali ya. Terima kasih. Silakan bagi yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Mas Andrian, saya mau nanya dong, untuk inovasi apa sih yang bisa meningkatkan penjualan itu produk air minum retail itu sendiri, maupun isi ulang dalam aspek non bisnis inovasi-inovasinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibrahim. Mungkin saya di sini ambil salah satu poinnya aja dari aspek non bisnis yaitu terkait isu sosial dan lingkungan. Nah, salah satu contoh inovasinya itu terkait isu sosial dan lingkungan itu adalah berfokus pada sustainability dan lingkungan seperti kayak si bisnis ini mengadakan program tukar botol bekas yang dimana konsumen yang udah beli itu bisa tukar botolnya itu supaya bisa dapat diskon atau potongan. Terus edukasi juga misalkan kayak kita ngadain kampanye terkait pelestarian airnya, baik itu di media sosial maupun secara langsung kayak di CFD gitu. Terus juga penggunaan materialnya yang ramah lingkungan yang selain itu juga bisa diolah 100% lagi di daur ulang lagi. Nah, hal ini tuh bisa meningkatin kepercayaan para konsumen gitu. Oh, ternyata apa namanya? Produk ini peduli banget ya sama lingkungan. Jadinya kayak konsumen itu tertarik untuk membeli itu. Otomatis kan ada rasa ingin membeli yang bisa meningkatkan penjualan di produk tersebut. Mungkin Sudah cukup. cukup, Mas? Gimana, Mas Ibra? Oke, Jawabannya sudah cukup, Pak? cukup jelas juga dan cukup menjabarkan juga. Terima kasih Mas Andrian. Oke, kalau Sama, Mas. begitu waktu saya ambil alih lagi ya, teman-teman. Semua sudah pada menyampaikan materinya masing-masing, dan untuk pertanyaan-pertanyaannya juga sudah terjawab semua. Maka dari itu, ini waktunya kita untuk berpamitan. Terima kasih buat teman-teman dari kelompok 1 telah memaparkan materinya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Terima kasih buat Pak Ruby sebagai dosen pengampu dari mata kuliah unit operasi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang lagi menonton video presentasi kita kali ini. Kritik dan saran kami terima untuk membangun. Kurang lebihnya, kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal.